Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang sengaja mengundang diri kalian semua. Jika ada yang berminat mengikuti wejangan Jawa dan hayatan Islam di setiap malam Kemis Kliwon malam Jumat Legi mendatang, monggo silahkan segera hadir, manfaatkan sisa usia diri kalian dan manfaatkan waktu sisa usia diri kalian. Inti dari wejangan Jawa dan hayatan Islam memang sengaja zat Allah memerintahnya diri kami diperintah, disuruh mengarahkan semua umatnya baik pria maupun wanita untuk menyatakan zat wujud jati zat Tuhan yang Maha Esa yang selama diri kalian yakini di syariatul Islam, selama diri kalian hanya mengenalnya sebuah sebutan nama. Mari monggo silahkan buktikan, nyatakan segera dari inti wejangan Jawa dan hayatan Islam. Itu intinya diri kalian bersaksi kepada zat Tuhan. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang siap mengantar diri kalian semua. Monggo segera hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa. Diperintah, disuruh menjabarkan dari inti zikir untuk perjalanan yang cepat menuju ke jalannya zat Tuhan yang Maha Esa. Zikir-zikir, semacam zikir adalah merupakan alat perjalanan diri kita berjalan-jalan menuju ke hadapan zat Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di syariat Islam ada ajaran zikir kalimat tauhid, zikir syariatul Islam yang berbunyinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, pada umumnya sebelum diri kita melakukan zikir kalimat tauhid tersebut, diawali 3 tahap
yaitu la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum baq. Nah, ini kami diperintah oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa, perintah disuruh menjabarkan dalam hakikatnya zikir syariat, zikir kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir syariat, zikir lisan. Ini kami diperintah oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa, perintah disuruh menjabarkan dalam hakikatnya sebelum diri kita melakukan zikir kalimat tauhid. Diawali 3 tahap, yaitu la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum baq. Agar mengerti diri kula lan panjenengan dalam hakikatnya. Nah, inilah yang sangat penting kami meluruskan tujuannya. Ada kalimat di awal zikir, 3 kalimat tersebut tadi yang kami baca, yaitu la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum baq. Harus berani diri kula banyak melangkah agar mengerti diri kula panjenengan. Beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan perjalanan 4 tangga. 4 tangga yaitu pertama ilmu syariatul Islam, kedua ilmu tarekotul Islam, ketiga ilmu hakikatul Islam, keempat ilmu ma'rifatul Islam. Nah, mari saudaraku semua, 4-4-nya tersebut mari dilalui semua. Itu wajib diri kita melintasi tangga-tangga 4 tersebut. Memang itu ajarannya beliau Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sengaja diwariskan diri kita semua ini, pada khususnya kaum Islam yang sudah memahaminya. Mari kami jabarkan dari inti satu persatunya kalimat tersebut. Di awal diri kita melakukan zikir kalimat tauhid itu adanya pertama yang berbunyi la ilaha illallah hayyum mawjud. Sudah jelas kan bahwa Zat Allah itu mengatakan dan menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Zat Allah, Zat urip. Hayyu itu hidup, Zat urip. Jadi hayyu itu Zat urip. Mawjud, wujud. Urip wujud. Hidup wujud. Nyata, hakul mungkin. Hidup mawjud, nyata, hakul mungkin. Itu intinya dari kalimat la ilaha illallah hayyum mawjud. Hayyu itu hidup dalam arti maknanya, hidup Zat Tuhan, wujud hidup nyata, sudah ada di depan diri kita, ya sudah ada di luar diri kita.
Jika di dalam diri kita menghidupi diri kita, semua manusia yang menghidupi zat hidup wujud nyata hakul mungkin. Jika di luar diri kita yang menghidupi selain makhluk diri kita ini, apa yang diri kita bisa lihat ini semua dihidupi oleh zat yang di luar diri ini, diliputi semua. Nah diri kita ini ya dihidupi, diliputi. Awal mula kehidupan kan dari luar diri. Nah harus ada diri kita ini, bukan hanya di diri saja, dari luar diri kehidupan asal mulakan. Itu yang sangat penting untuk mengenal kehidupannya jati diri sendiri ini, kehidupan yang keluar masuk. Sangat penting. Sebelum diri kita mengenal Tuhan, diwajibkan mengenal kehidupannya sendiri. Orang Jawa sudah mengatakan, wong urip kudu mengenal sejatine urip. Orang hidup harus mengetahui sejatinya kehidupannya. Nah, sesuai dengan di Islam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka ia akan mengenal zat Tuhannya. Sedikit demi sedikit, tapi ya harus bermusik. Harus ada yang menuntun, yang mendidiknya. Akan melangkah sendiri, mana mungkin bisa 1001 jika ada yang bisa. Kita ini kan termasuk anak cucu beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Iya kan? Termasuk anak cucu, kita ini anak cucu beliau Nabi Agung Muhammad. Beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Ketika waktu itu ada yang mengantarnya di Isra Mi'raj. Katanya yang mengisra, yang ngantar Isra Mi'raj, katanya malaikat Jibril. Nah, monggo panjenengan hadir ke rumah kami. Nanti kami jabarkan, kami jelaskan agar mengerti sejatinya malaikat Jibril. Nanti kami jabarkan, kami jelaskan agar mengerti diri kulon panjangan sejatinya malaikat. Sejatinya malaikat saja enggak tahu. Malaikat kan ya gaib. Di mana sejatinya malaikat? Nanti jika diri panjenengan hadir ke tempat kami, ya kami jabarkan sejatinya malaikat, terutama malaikat Rahmah. Katanya beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah, malaikat Jibril yang mengantar. Nanti panjangan jika mengikuti kegiatan kami, jangan jauh untuk mengenal zat urip. Nanti mengetahui sejatinya malaikat, terutama malaikat rahmah, malaikat 4 sudah terletak di diri semua manusia. Nyata kami jelaskan, kami jabarkan. Itu kan gaib, makhluk, jarang yang mengetahuinya. Apalagi diri kita ini untuk mengenalnya zat urip, zat maha yang kuasa, malah lebih gaib lagi. Nanti panjenengan mengerti yang gaib menjadi nyata di ilmu kauruh ini, ilmu kasih nyata adanya di keilmuan Jawa, adanya ilmu tasawuf
itu ngambil dari kata sof, bahasa Arab. Sof adalah lurus artinya. Nah, diri kita diperintah berjalan yang lurus jika ingin mengenal sejatinya zat urip, zat Tuhan. Berjalan yang lurus. Itulah intinya. Ada kajian tasawuf itu atau sufi sama saja. Mengajarkan perjalanan yang lurus, mengajarkan ilmu hakikat dan tauhid. Di situ intinya. Nah, keduanya, diri kita melakukan kalimat la ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain zat Allah. Hayyu, yang maha hidup. Hayyu. La ilaha illallah hayyu, yang maha hidup. Tiada lagi kecuali zat Allah. Allah itu kan sebutan namanya. Tapi yang diri kalian hadap ya zat hidup. Aslinya nggak ada namanya. Tuhan yang Maha Esa itu nggak ada namanya. Bersih suci. Hayyum ma'bud. Yang kau sebut-sebut itu. Nanti yang kau hadap, yang kau sembah maksudnya. Ma'bud itu yang kau sembah, kau yang kau sebut-sebut. Yang disebut-sebut, yang kau sembah. Di mana? Jika mengenal hanya sebutan namanya sampai mati ya hak sama, belumlah mengenalnya. Karena apa? Yang kau hadap selain zat masih makhluk, masih nyebut sebutan kan ciptaan makhluk. Kau cipta-cipta sendiri yang wajib dihadap hanyalah zat. Zat sudah di depan mata, di samping, di dalam diri, di luar diri. Gak jauh. Namun jika nggak ada yang menuntut, ya nggak tahu lah, walaupun toh di hadapan itu, di depan mata, mana buktinya nggak ada. Namun harus percaya, nggak ada tapi ada. Ya hak itu. Laisa kamitslihi syai'un, zat urip itu berwujud nyata hak, namun berbeda dengan semua makhluknya wujudnya itu. Hak nyata. Wong Jawa mengatakan lagi, urip sak pendino kok sandung sempar gak rumangsa. Iya, memang hak betul. Di mana-mana ada kata paguyuban sangkan paranganing gesang yang kami lalui itu. Sekarang kami yang memegang, kami namakan sangkan paranganing urip. Kata sangkan ialah asal. Sokon di asal murid. Sangkan. Sokon di asal murid. Yang keluar masuk ini loh. Asal dari mana kehidupannya nih yang keluar masuk. Harus tahu. Kami jelas-jelaskan sejelas-jelasnya. Jika diri kalian mengikuti kegiatannya kami di setiap malam Jumat lagi. Namanya wejangan Jawa, wejangan urip, wejangan zat urip. Setelah itu kami lengkapi ada bayatan.
Kami ajari mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu dalam hakikatnya asyhadu alla ilaha illallah. Itu diri kita ini kan bersaksi, melihat, menyatakan. Nah, jika diri kalian percaya, kan hanya kami perintah membawa bekal keyakinan yang kuat. Kami perintah hanya di situ, bukan kami perintah membawa bekal oleh-oleh, uang. Enggak. Lillahi ta'ala, aku mengantar diri kalian semua. Itu memang hak perintah dari ilahi. Lillahi ta'ala mengantar. Kami sudah diberi tiap hari oleh Tuhan masalah soal kehidupan di alam dunia ini. Tidak mengharapkan, ya tidak menarget. Terserah diri kalian. Lillahi ta'ala. Bagi yang percaya dan bagi yang mau. Kami antar. Jika diri kalian enggak, lekas diusahakan. Subhanallah. Emang wajib diri kita bersaksi ini kepada Tuhan. Karena termasuk diri kita bersaksi ini termasuk mengulangi lagi persaksian yang kedua. Setelah diri kita ini bermakrifat, sebelum lahir di alam muka bumi ini kan sudah pernah persaksian, perjanjian di alam rahim, di alam wajah, yang bersaksi, yang ruh juga. Ini yang juga yang persaksian nanti ya ruh diri kulanya yang bersaksi kepada Tuhan. Tuhan yang menyaksikan sendiri. Diri kami ini hanya diperintah untuk mengantar diri kami. Jika diri kalian percaya, sudah, jika percaya kami arahkan, yakin loh. Nah, itu sama dengan sudah diri kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika panjang percaya, sama dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu bahasa Arab. Namun jika selain Islam tidak harus membacakan asyhadu. Dan sudah percaya sama dengan bersaksi. Sudah mau yakin, menyatakan, percaya bahwa ini loh kami arahkan. Nah, jika sudah titik akhir sampai mau menyatakan, akhirnya Zat Allah mengatakan dan menyatakan. Surat At-Taha 14. Innani anallah. Akhirnya Zat Allah menyatakan, ya aku ini Zat Tuhan, Zat Urip, yang menghidupi di dirimu dan di dirinya semua makhluk. Hanya akulah yang menghidupinya. Itu Zat Allah mengatakan dan menyatakan. Hanya aku yang menghidupinya. Ya inilah wajah wujudku. Masa kurang jelas? Hak itu sudah menyatakan. Firman-Nya di situ. Innani anallah. Dalam hakikatnya Zat Allah itu mengatakan, menyatakan zat dirinya. Sudah titik akhir diri kalian sampai ke hadapanku, ke Dinul Haq. Nantinya ya pulangmu ya ke sini. Jelas kan? Nah, akhirnya diri kalian mengucapkan kalimat yang ketiga. La ilaha illallah hayyum baqa. La ilaha illallah
Tiada Tuhan selain zat hidup kekal, awet bakok. La ilaha illallah hayyun abadi kekal. Terakhir mengenal alam abadi, alam yang nggak bisa rusak, alam kelanggengan. Nah itulah sudah sampai, sudah tahu melihat diri kalian, melihat alam goib katanya, alam abadi yang katanya goib menjadi nyata. Nah itulah yang namanya marifat. Panjenengan sudah titik akhir sampai, sudah tahu arah kembalinya esok karena sudah mengenal yang namanya akhirat. Ada dunia, ya ada akhirat. Sudah di depan mata kita. Akhirat itu sudah jelas nyata. Itu hanya sanepan dulu. Iya, sanepan. Ada sebutan dunia, ya ada akhirat lah. Ada sebutan bumi, ya ada sebutan langit. Karena zat Allah itu mencipta di alam muka bumi ini hanya dua unsur hak. Ya kan? Dua-duanya ada pasangannya, dua-duanya ada jodohnya, dua-duanya ada gandengnya. Sanepan. Apa sih akhirat? Akhirat, akhirnya kehidupan ini. Di keilmuan Jawa mengajarkan asal mula kehidupan ini loh. Harus kembali ke asal. Asal kembali harus ke asal. Nah, diri kalian jika kehidupannya nggak tahu kembalinya esok ya gimana? Jika sudah tahu lah enak ya. Oh kembalinya nanti di sini kelihatan tempat kembalinya nanti sudah di depan mata kita akhirat. Dia dunia dan akhirat tiada renggangnya. Nah itulah yang bisa aku sampaikan. Perjalanan kehidupan termasuk yang cepat diri kalian jika mau mengikuti kegiatan kami luruskan seperti apa yang kami ajarkan tadi. Inti dari perjalanan zikir kalimat tauhid tadi ada 3 tahap diri kalian mengucapkan 3 kalimat tersebut tadi. Adanya la ilaha illallah hayyum maujud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum ta'. Itu perjalanan yang kami ajarkan tadi. Intinya di situ. Monggo kami luruskan, masuk ke nomor pribadi kami, monggo. Sebelumnya kami proses nanti sebelum mengikuti wejangan Jawa, kami proses terlebih dahulu lewat media telepon, nggak apa-apa, wajib mengikuti proses. Kami arahkan terlebih dahulu sebelum mengikuti wejangan itu, kami proses satu persatu. Yang sudah di situ memang tidak langsung kami wejang, enggak, kaget nanti. Perjalanan panjenengan sampai di mana nanti kan tahu. Nah kami arahkan gini. Kalau masalah proses bisa lihat media melalui telepon pribadi. Nah monggo sempatkan waktu dan manfaat sisa usia diri kalian eman. Karena wajib bersaksi ini selama hidup diri kalian. Jika enggak bersaksi eman. Persaksian ini kan persaksian yang kedua. Mengulangi lagi diri kita setelah diri kita lahir ini dibodohkan
nggak mengerti apa-apa, nol. Di syariat Islam ada batas waktu usia itu setelah mubalek, baik pria maupun wanita kan diwajibkan. Di Islam itu ada kata wajib, ya harus, ya setidak-tidaknya diperintah belajar. Diri manusia wajib belajar itu supaya mengerti, nah, mengaji ajarannya Rasulullah tadi yang kami jabarkan lewat 4 tangga tadi, syariat, torekoh, hakat, makrifat, sedikit demi sedikit, mulai tangga awal dulu. Tadi itu wajib agar mengerti, itu intinya. Nah, sudah mengerti ya, titik terakhir jika sudah makrifat itu, makrifat perlu mengerti, tahu. Nah itulah intinya Wejangan Jawa dan Piagam Islam yang kami selenggarakan. Dari intinya diri kula lampian itu menyatakan zat wujud, zat Tuhan yang sebenarnya, zat urip, wajib selama hidup, diwajibkan hanya 1 kali. Nah, persaksian atau perjanjian itu selama hidup diri kita ini ada 3 tahap, ada 3 kali. Perjanjian yang pertama awal hidup di alam kandung, di rahim ibu. Perjanjian kedua ya ini pertengahan hidup diri kita diberi kesempatan, peluang waktu hidup, pintu tobat masih dibuka, tobat masih diberi kesempatan bersaksi bahwa diri kita ini sanggup. Perjanjian hidup tidak enak-enak hidup ini, tanggung jawab diri kita mempunyai hutang termasuk dengan zat Tuhan. Mengulang lagi bahwa sanggup diri kita ini melakukan perintah khalifah di muka bumi ini yang baik dan yang benar. Itu intinya perjanjian yang kedua ini di pertengahan hidup. Nah, perjanjian yang terakhir nanti diri kita akan menemui semua manusia akan menemui perjanjian yang terakhir. Jika diri kula panjenengan sudah mau diakhiri kehidupan di muka bumi ini, ada perjanjian. Ketika diri kita mau dicabut nyawanya, sudah diakhiri kehidupan di alam, ada. Nanti yang tahu diri kita sendiri, mau ditaruh hidup di mana. Ada alam 2 di akhiratnya Allah Ta'ala itu, yang disebut dinamakan surga dan neraka itu. Nanti diperlihatkan panjenengan. Sudah hati terbukti. Ya, tanda-tandanya sudah tahu diri kalian melihat orang wafat itu sudah menerima janji. Ya Tuhan yang menjanji roh itu masing-masing yang tahu diri kita yang tahu. Lihat orang sakaratul maut mau dicabut nyawa itu. Kan ada yang polanya nggak karu-karuan, ada yang kembalinya pena, makles, guyu sumringah, mesel guyu. Suatu tanda diperlihatkan tempat kembalinya si ruh. Aku akan taruh di sini kehidupan, mau nggak mau. Yang sakaratul mautnya nggak karu-karu, ya melihat nerakanya mungkin. Yang sakaratul mautnya nggak karu-karuan, kayaknya nggak mau.
dirinya. Wah, tapi mau nggak mau sudah diakhiri, jatahnya sudah habis kontraknya. Pola nggak karu-karuan. Ada kan yang kembalinya enak, mari diperlihatkan surganya Allah Ta'ala mesembuhi akhirnya. Itulah tanda-tanda bukti yang nyata hakiki. Persaksian ada 3 yaitu kami sebut tadi. Itulah yang kami jabarkan, mudah-mudahan ada guna dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.